Di sebuah desa kecil nan asri, Mama Windy, kepala desa yang karismatik dan dicintai warganya, menjalani hari-hari penuh warna. Ketika Ardi, seorang guru muda dari kota, datang untuk mengajar dan membuat KTP, interaksi mereka yang awalnya biasa justru membuka babak baru. Dari candaan ringan hingga percakapan mendalam, hubungan antara mereka berdua berkembang. Tidak hanya membawa tawa, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang dalam. Puncak konflik terjadi ketika desas-desus hubungan mereka menimbulkan perpecahan kecil di desa, membuat Ardi mempertanyakan keputusannya tinggal di sana. Namun melalui kebijaksanaan Mama Windy dan hati besar Ardi, semua menemukan kembali makna hidup, cinta, dan rasa hormat antar generasi. Matahari baru saja naik, menyembul malu-malu dari balik bukit kecil di ujung desa Cikahuripan. Suara kokok ayam bersahutan, seperti sedang mengumumkan hari baru kepada semesta. Di teras balai desa, terlihat seorang perempuan paruh baya dengan rambut disanggul rapi dan kebaya coklat lembut duduk tenang sambil menyeruput teh panas. Dialah Mama Windy, kepala desa yang telah menjabat selama 2 periode, dan menjadi semacam ibu bagi hampir semua warga di desa itu. Balai desa pagi itu mulai ramai. Beberapa warga datang untuk mengurus surat pindah, surat pengantar nikah, bahkan ada juga yang hanya sekadar ingin curhat. Mama Windy menyambut mereka semua dengan senyum dan sapa hangat, meski wajahnya pagi itu tampak agak lelah. "Bu Kades, anak, saya yang si Roni mau nikah muda, baru juga 19, kata Ibu Marni, sambil duduk tanpa diundang. Mama Windy hanya mengangkat alis, menaruh cangkir tehnya, lalu menatap lurus. "Roti aja kalau belum mateng nggak enak dimakan, Bu. Apalagi rumah tangga kalau belum siap," katanya sambil terkekeh. Ibu Marni tertawa malu-malu, sementara petugas pencatat sipil menahan senyum di belakang meja. Tak lama berselang, seorang pemuda, tinggi dengan jaket jeans pudar dan celana hitam lusuh masuk pelan-pelan. Tatapannya ragu, seolah ia tidak yakin ini tempat yang benar. "Selamat pagi," katanya pendek. Mama Windy menoleh. Matanya menyipit, mencoba mengenali wajah baru itu. "Selamat pagi juga. Mau ngurus apa, Nak?" tanyanya ramah. Pemuda itu berjalan mendekat. Di tangan kanannya tergenggam map biru tipis. "Saya Ardi, Bu. Guru baru yang ditugaskan di SD Cikahuripan. Mau ngurus KTP yang lama hilang waktu pindahan," jawabnya sedikit canggung. "Oh alah, jadi ini guru baru yang katanya dari kota itu ya?" ucap Mama Windy sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. "Duduk sini dulu, jangan tegang begitu. Di sini semua orang santai." Ardi tersenyum tipis lalu duduk, meski tampaknya masih belum sepenuhnya nyaman. "Saya kira kepala desanya laki-laki, ternyata ibu-ibu," gumamnya pelan, tapi cukup terdengar. Mama Windy terkekeh, matanya bersinar nakal. "Kenapa? Kecewa? Kirain kepala desa pasti berewokan ya?" Ardi langsung tersipu. Bukan gitu maksudnya, Bu." "Tenang aja, saya udah sering dibilang kayak macan," jawab Mama Windy sambil tertawa. Dan kali ini Ardi pun tak bisa menahan senyum. Mereka mengobrol sebentar, membahas data kependudukan, proses pencetakan KTP baru, dan sedikit soal masa penyesuaian Ardi sebagai guru baru di desa. Mama Windy seperti biasa, menanyakan hal-hal yang bagi sebagian orang bisa terasa terlalu pribadi, tapi caranya yang lembut membuat siapapun merasa aman. "Sudah punya calon istri belum?" tanya Mama Windy tiba-tiba. Ardi terbatuk. "Belum, Bu." "Bagus, soalnya gadis di desa ini banyak yang nganggur. Siapa tahu rezekinya di sini," ucap Mama Windy, masih dengan nada bercanda. Ardi menatap Mama Windy bingung, tapi juga geli. Ia belum pernah bertemu kepala desa yang seperti ini sebelumnya. Setelah mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, Mama Windy mengajak Ardi minum teh di teras balai desa. Tehnya disajikan dalam gelas bening, hangat dan beraroma melati. "Di sini kami suka bicara di teras," kata Mama Windy. "Angin lebih jujur daripada kipas." Ardi tersenyum. Ia mulai merasa bahwa mungkin desa ini tidak akan seburuk yang ia bayangkan. "Bu, boleh saya jujur?"
Boleh. Saya juga suka orang jujur. Waktu saya tahu ditugaskan ke desa, saya sempat kecewa. Rasanya kayak dibuang dari kota. Tapi, pagi ini, saya merasa seperti sedang pulang. Entah kenapa. Mama Windy meletakkan gelas tehnya perlahan, lalu menatap Ardi dengan tatapan lembut. Kadang, tempat yang kau pikir tempat pelarian, justru jadi tempat kau menemukan dirimu sendiri. Angin, semilir datang menyusup, menggoyangkan daun jendela. Di kejauhan, lonceng SD berdentang. Pagi baru benar-benar dimulai, dan begitu pula kisah mereka. Pagi berikutnya, langit desa Cikahuripan tampak cerah. Burung-burung riang berkicau, dan embun belum sepenuhnya lenyap dari daun pisang di kebun belakang balai desa. Ardi datang lebih pagi dari hari sebelumnya. Kemejanya rapi, rambutnya disisir, menyamping, dan wajahnya tampak lebih segar. Di tangannya, ia membawa sebuah map plastik yang kini tampak lebih penuh. Di dalamnya ada fotokopi ijazah, KIKA, dan tentu saja surat pengantar dari sekolah tempat ia mengajar. Saat ia melangkah masuk ke balai desa, suara tawa Mama Windy langsung menyambutnya dari dalam. Ardi, wah, tumben pagi-pagi banget. Mau ngincer kursi favorit saya ya? Canda Mama Windy sambil menunjuk bangku kayu panjang di dekat jendela. Ardi tersenyum lebar. Enggak, Bu. Cuma pengen cepat selesai urusannya. Lagi pula, saya semangat mau difoto buat KTP. Wah, berarti siap-siap ya tampil kece? Ujar Mama Windy sambil mengedipkan mata ke arah petugas admin, Pak Roni, yang langsung bersiap dengan kamera digital ala kadarnya. Sesi pemotretan dimulai. Di ruang sempit yang hanya disekat lemari kayu tua dan kipas angin yang bunyinya seperti nyamuk kepanasan, Ardi duduk di depan kain biru pudar yang dijadikan latar foto. Jangan tegang, Ardi. Nanti kelihatan kayak murid mau dihukum, kata Mama Windy dari balik kamera. Ardi pun mencoba tersenyum. Klik, Pak Roni menatap layar kamera, lalu mengangkat alis. Bu, ekspresinya agak kayak orang ketinggalan bus. Wah, ulang lagi. Teriak Mama Windy sambil tertawa geli. Ardi pun tertawa. Ia mencoba lagi. Kali ini dia memasang wajah datar, seperti yang biasa ia lihat di KTP orang-orang. Klik Pak Roni mengangguk pelan, tapi Mama Windy maju dan melihat layar. Ardi, boleh nggak senyumnya dikit aja? Dikit banget, jangan lebar-lebar. Soalnya kalau terlalu datar, nanti orang kira kamu ini penjahat kabur. Ardi pasrah. Dia mencoba ekspresi yang disebut senyum tipis. Klik Pak Roni pun akhirnya berkata, "Nah, ini baru guru SD idaman para wali murid." Semua pun tertawa. Bahkan dua ibu-ibu yang sedang antre di belakang ikut senyum-senyum melihat kekonyolan itu. Setelah sesi foto selesai, Mama Windy menyuguhkan segelas teh dan pisang goreng hangat. "Kamu tahu, Ardi," kata Mama Windy sambil menyeruput tehnya. "Dulu waktu saya jadi kepala desa pertama kali, foto KTP saya jelek banget. Saya kelihatan kayak baru bangun tidur, tapi saya biarin aja. Soalnya saya pikir, lebih penting isi kepala daripada tampang di KTP." Ardi mengangguk. "Tapi kalau bisa dua-duanya bagus, kenapa enggak, Bu?" Mama Windy tertawa. "Cerdas juga kamu ya." Obrolan berlanjut ke hal-hal ringan. Ardi bercerita tentang kehidupannya di kota, tekanan mengajar di sekolah swasta, dan betapa sulitnya membangun koneksi di sana. "Di sini beda, Bu. Waktu pertama kali ngajar kemarin anak-anak langsung manggil saya Om Guru. Ada juga yang nanyain kenapa saya belum punya istri," ujar Ardi sambil tertawa kecil. Mama Windy mengangguk pelan. "Anak-anak di sini tumbuh di lingkungan yang hangat. Mereka terbiasa melihat guru itu seperti keluarga sendiri. Makanya, saya suka. Rasanya lebih manusiawi." Percakapan itu membuat waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, matahari sudah tinggi. Ardi pun pamit. "Saya pulang dulu ya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya." Mama Windy berdiri, mengantar sampai pintu balai desa. "Nanti sore, kalau sempat mampir ke rumah saya. Ada pertemuan kecil ibu-ibu PKK. Biar kamu tahu juga dinamika warga sini. Jangan kaku-kaku amat, Ardi. Ini desa, bukan kantor kementerian.
ujarnya sambil tersenyum. Ardi mengangguk. Siap, Bu. Saat ia berjalan keluar, angin semilir menyambut langkahnya. Di belakangnya, terdengar tawa ringan Mama Windy, yang entah kenapa, terasa seperti suara ibu sendiri. Hari itu, Ardi menyadari satu hal kecil. Kadang yang kita butuhkan untuk merasa pulang bukan tempat mewah atau gaji besar, tapi sapaan tulus dan tawa yang tidak dibuat-buat. Sore itu, langit desa Cikahuripan memerah jingga. Angin sejuk membawa aroma tanah basah dari ladang sebelah. Ardi melangkah pelan menuju rumah kepala desa dengan baju batik sederhana yang baru saja ia keluarkan dari koper. Rambutnya disisir, rapi dan sedikit diberi minyak rambut, berharap tidak terlalu mencolok tapi tetap pantas di tengah ibu-ibu PKK. Rumah Mama Windy berdiri teduh di tengah pekarangan luas yang ditumbuhi bunga-bunga warna-warni. Di beranda, sudah berkumpul sekitar 10 orang ibu-ibu dengan kerudung dan daster aneka motif. Mereka duduk lesehan di atas tikar pandan, tertawa-tawa, sambil memotong-motong wortel dan kentang. Begitu Ardi datang, seisi beranda seolah berhenti. Semua mata menoleh. Beberapa ibu saling pandang sambil tersenyum geli. Mama Windy yang sedang mengiris bawang langsung menyambut hangat. Wah, ini dia bintang tamunya. Ayo Ardi, sini duduk. Jangan kaku. Ini bukan sidang kabinet, ujar Mama Windy sambil tertawa. Ardi pun ikut duduk, merasa canggung tapi berusaha santai. Bapak-bapak jarang mau datang ke kumpulan ibu-ibu, kecuali kalau ada lomba masak atau kepala desanya secantik Mama Windy. Celetuk Bu Enah disambut gelak tawa riuh. Pipi Ardi memerah, namun ia ikut tertawa. Di tengah aktivitas membuat SOP bersama, obrolan mulai mengalir. Saya tuh penasaran. Pak Guru, tanya Bu Tati sambil mencuci sayur. Kenapa milih ngajar di desa? Bukannya anak muda lebih suka tinggal di kota? Ardi tersenyum pelan. Awalnya karena penempatan dari yayasan, Bu. Tapi setelah lihat suasana di sini, rasanya hati saya ikut tenang. Murid-muridnya jujur, warganya ramah. Seperti sekarang ini, saya malah diajak masak. Mungkin jodohnya juga di sini, celetuk Bu Imah, membuat semua tergelak. Mama Windy menoleh cepat. Ibu-ibu, jangan ganggu anak orang. Kasihan, masih baru udah dipikirin jodoh. Namun senyum Mama Windy sedikit berubah. Ada hangat yang berbeda di matanya saat memandang Ardi. Mungkin ia pun tak menyangka betapa cepatnya anak muda itu membuatnya nyaman, meski hanya dengan tawa gugup dan sikap sopan santunnya. Setelah memasak selesai, mereka makan bersama. Ardi disuguhi sepiring sop hangat dan sambal terasi yang katanya pedasnya bisa nembus ke mimpi. Sambil makan, Ardi bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibu yang sudah lama tiada, dan ayahnya yang kini tinggal di kampung halaman, mengurus kebun sendiri. Suaranya pelan, tapi jelas terasa bahwa ia sedang membuka luka lama. Ibu saya dulu juga sering ikut pengajian dan kelompok ibu-ibu seperti ini. Waktu kecil saya sering bantuin masak juga, katanya, sambil menatap mangkuk sopnya. Suasana seketika hening. Mama Windy menatapnya dalam-dalam. Berarti kamu besar dengan kasih sayang seorang ibu yang luar biasa, ujarnya lirih. Ardi hanya mengangguk. Ibu-ibu, kata Mama Windy kemudian, mengalihkan perhatian. Kita harus jaga anak muda seperti Ardi ini. Di tengah zaman yang serba cepat, masih ada anak muda yang mau dekat sama masyarakat. Jangan disia-siakan. Ibu-ibu serempak mengangguk. Ada yang menepuk pundak Ardi, ada pula yang menawarkan tambahan sambal. Menjelang maghrib, Ardi pamit pulang. Mama Windy mengantarnya sampai pagar. Saya senang kamu datang, ucapnya pelan. Saya juga, Bu, rasanya seperti punya keluarga baru. Mama Windy tersenyum, lalu berkata, kalau kamu ada waktu minggu depan, ikut saya ke ladang. Kita bantu panen singkong bareng warga. Biar kamu tahu juga, susah senangnya hidup di desa. Ardi mengangguk mantap. Dengan senang hati, saat ia berjalan pulang di bawah langit yang mulai gelap, suara jangkrik mulai bersahut-sahutan. Dan dalam hatinya, ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang sempat hilang. Matahari pagi baru setengah naik ketika Ardi tiba di depan rumah Mama Windy.
Udara segar menyambutnya bersama aroma kopi dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Ia mengenakan kaos lengan panjang dan celana training, dengan tas kecil berisi air, minum dan handuk kecil. Tak lama, Mama Windy keluar dari dalam rumah dengan topi caping dan sarung tangan berkebun. "Siap, Pak Guru?" tanyanya sambil tersenyum. Hari ini, mereka akan ikut warga panen singkong di ladang milik desa. "Saya ikut siap, Bu Kades," jawab Ardi, menyambut tawa kecil dari Mama Windy. Perjalanan menuju ladang mereka tempuh dengan jalan kaki. Melewati sawah hijau, sungai kecil, dan jalan tanah yang licin bekas hujan semalam. Mama Windy berjalan lincah seperti remaja, sementara Ardi harus sesekali menjaga keseimbangan agar tidak terpeleset. "Nggak nyangka ya, saya kepala desa tapi hobi ke ladang," kata Mama Windy di sela langkahnya. "Justru itu yang bikin saya kagum, Bu. Ibu bisa dekat sama warga, tanpa jaga jarak seperti kebanyakan pejabat," jawab Ardi tulus. Mama Windy tersenyum, namun matanya menerawang jauh. "Mungkin karena saya dulu pun bukan siapa-siapa. Saya lahir dari keluarga petani. Waktu muda kerja saya cuma bantu orang tua di sawah. Lulus SMA pun saya sempat jadi buruh cuci." Ardi menoleh, mendengarkan dengan saksama. "Tapi karena saya keras kepala dan nggak mau terus miskin, saya belajar sendiri. Belajar dari kehidupan. Hingga akhirnya, warga mempercayakan jabatan ini ke saya." Suara mereka tenggelam oleh nyanyian jangkrik dan desir angin pagi. Sesampainya di ladang, warga sudah ramai berkumpul. Ibu-ibu dan bapak-bapak sibuk mencabut singkong, mengumpulkan ke dalam karung besar. Ardi langsung disambut hangat. "Wah, Pak Guru datang juga. Siap-siap pegang cangkul ya," teriak Pak Karta, petani senior yang selalu ceria. Ardi tertawa. Ia langsung ikut bekerja, meski beberapa kali harus belajar cara mencabut singkong yang benar agar tidak patah di dalam tanah. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Mama Windy, yang tampak begitu cekatan dan tak ragu ikut kotor. Setelah 2 jam bekerja, warga berkumpul untuk istirahat. Di bawah pohon rindang, mereka duduk bersama, makan bekal yang dibawa masing-masing. Ardi duduk di samping Mama Windy yang sedang membagikan air kelapa muda. "Ibu, boleh saya tanya sesuatu?" kata Ardi pelan. "Tanya saja, Pak Guru. Kenapa ibu tidak pernah menikah lagi setelah ditinggal almarhum suami?" Pertanyaan itu membuat Mama Windy terdiam sejenak. Angin seperti berhenti berhembus. Wajahnya yang biasanya ceria, kini terlihat sendu. "Pertanyaan bagus," katanya akhirnya. "Tapi juga agak menyakitkan." Ardi menunduk, menyesal sudah bertanya. "Tidak apa-apa, mungkin kamu memang harus tahu." Mama Windy menatap jauh ke arah perbukitan. "Suami saya meninggal 20 tahun lalu dalam kecelakaan kerja. Waktu itu saya sedang hamil 3 bulan. Tapi karena terlalu sedih, kandungan saya keguguran. Sejak saat itu, rasanya seperti ada bagian dari hati saya yang ikut mati." Ardi terdiam, hatinya tercekat. Banyak yang menyarankan saya menikah lagi. Tapi, saya merasa cinta yang saya punya sudah saya berikan semua ke orang itu. Tak tersisa lagi untuk siapapun. Ia menoleh pada Ardi, menatap lembut namun tegas. "Makanya saya berusaha menyalurkan kasih sayang itu ke warga, ke desa ini. Mungkin itu bentuk lain dari cinta." Ardi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk, berusaha menyerap kesedihan yang tak terucap. Hari itu, Ardi pulang dengan tubuh lelah tapi hati penuh. Ia mulai menyadari bahwa di balik senyum hangat Mama Windy, tersembunyi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi, justru dari luka itu, lahir kekuatan yang menjadikan Mama Windy sosok yang begitu luar biasa. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, Ardi mulai merasa bahwa ia ingin menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Desa itu sebenarnya tenang. Tapi tenang bukan berarti diam. Terutama kalau sudah masuk ke wilayah warung ujung jalan milik Ma Iyo. Tempat segala cerita, kabar, dan gosip beredar seperti arus sungai saat musim hujan. Pagi itu, warung ramai seperti biasa. Ada Bu Rasmi yang sedang beli sabun colek, Pak Dul yang pesan kopi hitam kental, dan tentu saja trio pengamat sosial non-resmi desa, Bu Bu Yeti, dan Bu Marni.
Mbak Iyo, tahu nggak? Si Bu Lurah makin sering sama Pak Guru Ardi itu loh, bisik Bu Uum sambil mengaduk kopi sachet yang dibeli satuan. Lah iya, kemarin saya lihat mereka berdua pulang bareng dari ladang, berhenti sebentar di bawah pohon jambu. Senyumnya, Masya Allah, kayak sinetron. Sambung Bu Marni, matanya membesar seolah sedang cerita hantu. Jangan-jangan mereka jadian ya? Atau udah taruh diam-diam? Celetuk Bu Yeti dengan wajah penuh penasaran. Mak Iyo hanya terkekeh. Lah, kalau memang jodoh, kenapa tidak? Bu Windy itu masih cantik, Pak Ardi pun ganteng. Yang penting jangan sampai bikin warga lupa bayar iuran posyandu. Semua tertawa. Tapi di balik tawa itu, kabar itu melayang ke sana-sini. Dan seperti kabut pagi, perlahan menyelimuti seisi desa. Bahkan sampai ke telinga Ardi sendiri, dari mulut seorang muridnya yang polos. Pak Guru, ibu saya bilang bapak pacaran sama Bu Lurah ya? Nanti nikahnya boleh saya ikut nggak? Ardi yang sedang menulis di papan tulis langsung salah tulis angka. Ia menoleh, terdiam sejenak, lalu tersenyum kikuk. Nggak ada pacaran-pacaran, nak. Kita kerja bareng buat bantu desa, itu saja. Tapi tetap saja, wajahnya memerah. Seisi kelas tertawa, meski belum tentu mengerti. Sore harinya, Ardi memutuskan untuk bicara langsung dengan Mama Windy. Ia datang ke rumahnya, duduk di teras dengan 2 gelas teh manis dan sepiring pisang goreng, buatan Bu Lurah sendiri. Ibu, saya dengar-dengar, warga udah mulai ngomongin kita. Mama Windy tertawa kecil, tanpa terlihat kaget. Saya juga dengar. Bahkan kemarin ada yang nawarin saya sewa tenda biru buat resepsi. Ardi ikut tertawa. Tapi kemudian ia menunduk, serius. Ibu nggak apa-apa. Maksud saya, ibu kan kepala desa. Jangan sampai saya justru merepotkan atau merusak citra ibu. Mama Windy memandang Ardi dengan lembut, seperti biasa. Ardi, kamu bukan beban. Justru kamu jadi cahaya baru di desa ini. Warga cuma butuh waktu. Mereka belum terbiasa lihat laki-laki dan perempuan bisa dekat tanpa urusan cinta. Ia menyesap teh, lalu melanjutkan. Kalau kita memang punya maksud baik, kita nggak perlu buru-buru menjelaskan. Waktu yang akan menunjukkan. Dan kalaupun nanti ada rasa yang tumbuh, kita pun harus sabar. Kata-kata itu membuat dada Ardi hangat. Ia tidak menjawab, hanya menatap langit senja yang mulai menguning. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu hubungan ini bukan sekadar rekan kerja. Ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, seperti benih yang disiram hujan. Pelan, tapi pasti. Dan mungkin, cinta memang bisa lahir tanpa suara. Bahkan dari seorang kepala desa dan seorang guru muda, di desa kecil yang penuh cerita. Hari itu, langit agak mendung, seperti ikut menahan napas atas apa yang akan terjadi. Di balai desa, suasana tidak seperti biasa. Warga ramai berkumpul bukan untuk mengurus administrasi, tapi untuk menyambut tamu istimewa, seorang lelaki yang sudah lama tidak menginjakkan kaki di desa itu. Namanya Darman. Tubuhnya tegap, rambutnya mulai memutih, tapi sorot matanya tetap tajam seperti dulu. Ia turun dari mobil hitam berplat kota, mengenakan batik rapi dan senyum percaya diri. Semua mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik mulai beredar. Loh, itu kan Pak Darman. Mantan tunangan Bu Lurah dulu ya. Suara Bu Marni terdengar, lirih tapi cukup untuk menyulut desas-desus. Mama Windy yang sedang memeriksa berkas-berkas data warga di dalam balai desa, langsung terdiam saat melihat Darman masuk. Matanya membelalak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri pelan, mencoba menyusun napas. Assalamualaikum Win, sapa Darman dengan suara berat, tapi tenang. Waalaikumsalam. Darman? Suara Mama Windy hampir tak terdengar. Ardi yang sedang menyalin data di sisi ruangan, langsung menoleh. Ada sesuatu di nada itu, campuran antara kejutan, canggung, dan mungkin luka lama. Darman duduk tanpa diundang, lalu memandang Windy dengan lekat. Aku dengar kamu sekarang kepala desa, hebat ya. Waktu berjalan, Dar, banyak yang berubah, jawab Windy sambil berusaha tenang. Termasuk hatimu? Pertanyaan itu menusuk.
Sunyi seketika. Ardi menatap keduanya bingung harus bagaimana. Ia berdiri, mengemasi kertas-kertas, dan berpamitan. "Ibu, saya pamit dulu. Ada rapat di sekolah." "Ardi." Windy memanggil pelan, tapi Ardi hanya tersenyum tipis dan pergi. Hatinya tidak karuan. Di rumah malam harinya Ardi duduk sendirian. Teh manis yang biasanya ia nikmati, kini hanya jadi hiasan. Ia merasa aneh, cemburu, meski tak pernah menyatakan perasaannya secara jelas pada Mama Windy. Di benaknya, bayangan Darman dan Windy duduk berdua terus terulang. Ia merasa kecil, kalah oleh kenangan masa lalu yang begitu kuat. Siapa dia? Hanya guru muda. Sementara Darman jelas punya sejarah, dan mungkin masih punya tempat di hati Bu Lurah. Di sisi lain, Mama Windy dan Darman duduk di teras rumah. Angin malam menyapu pelan rambut Windy yang dibiarkan terurai. "Kenapa kamu datang?" "Ta?" tanya Windy. "Karena aku belum pernah selesai denganmu, Win. Kamu pergi saat aku paling butuh penjelasan. Sekarang aku kembali, ingin menebus apa yang dulu tak sempat kutuntaskan." Windy menatap bintang di langit, mencoba mengatur hati. "Kita, ini sudah tua, Dar. Luka-luka dulu biarlah jadi pelajaran. Jangan buka lagi kalau hanya ingin mengulang rasa sakit." Darman menarik napas panjang. "Tapi kalau aku ingin kita mulai lagi, dari awal?" Windy menoleh cepat, matanya berkaca. "Tidak, semudah itu. Aku sudah belajar banyak, Dar. Tentang bagaimana cinta bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang siapa yang hadir hari ini dan bisa menghargai prosesku. Aku tidak tahu apakah aku siap mengulang cerita yang sama." Keesokan harinya, Ardi tidak datang ke kantor desa. Tidak ke sekolah juga. Ia butuh waktu. Perasaan yang tak jelas kini mulai mengambil alih logika. Ia mulai mempertanyakan perannya, posisinya, dan hubungannya dengan Windy. Dan itulah titik di mana cerita mulai menguji hati semua orang. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis yang perlahan memudar. Namun di hati Ardi, kabut kebingungan dan kegalauan terasa makin pekat. Sejak kemarin, ia tidak datang ke balai desa atau sekolah. Semua teman dan warga mulai bertanya-tanya, termasuk Mama Windy. Di rumahnya yang sederhana, Ardi duduk termenung, menatap tumpukan buku dan surat izin mengajar yang belum ia tanda tangani. Pikiran tentang Darman dan hubungan Windy terus menghantui. Apakah aku hanya bayang-bayang masa lalu? Apakah kehadiranku di sini hanya pengisi kekosongan? Gumam Ardi dalam hati, suaranya hampir tak terdengar. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Mama Windy. "Ardi, mari kita bicara. Aku butuh kamu." Namun Ardi ragu. Ia mematikan ponsel itu dan keluar menuju sungai kecil dekat rumahnya, mencari ketenangan. Di sana, air mengalir tenang membawa jauh segala beban. Tapi hatinya tetap bergejolak. Ia ingat saat pertama datang ke desa. Saat Mama Windy tersenyum hangat padanya, memberi harapan baru. Ini bukan hanya soal dia dan Darman, pikirnya. Ini tentang masa depan, tentang aku, tentang arti aku di sini. Sementara itu, di balai desa, Mama Windy mengumpulkan keberanian. Ia tahu, jika tidak segera bicara jujur dengan Ardi, ia bisa kehilangan lebih dari sekadar guru muda itu. Dengan langkah tegap, ia menuju rumah Ardi. Ketika tiba, pintu rumah itu tertutup rapat. Windy mengetuk perlahan. "Ardi, buka. Aku ingin bicara." Suaranya bergetar. Akhirnya pintu terbuka sedikit. Ardi terlihat lelah, matanya sembab. "Mama Windy, aku bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana." Windy masuk, duduk di sampingnya. "Aku juga punya beban, Ardi. Darman bukan hanya masa lalu yang harus aku lupakan begitu saja. Tapi aku juga tidak mau kehilangan masa depan yang mungkin bisa kubangun dengan kamu." Ardi memandangnya, harapan dan keraguan bercampur jadi satu. "Tapi aku takut, Bu. Aku merasa aku tidak pantas bersaing dengan sejarahmu." Windy tersenyum lembut, menepuk bahu Ardi. "Siapa bilang hidup ini soal menang atau kalah? Ini soal keberanian untuk tetap melangkah,
walau terkadang jalannya penuh liku. Mereka berbicara panjang tentang masa lalu, luka lama, dan mimpi yang belum selesai. Windy bercerita bagaimana ia selalu mengagumi keteguhan hati Ardi, walau dia sendiri masih belajar membuka hati. Di momen itu, Ardi merasa ada cahaya baru dalam hatinya. Bukan tentang menyingkirkan masa lalu, tapi menerima dan melangkah bersama masa depan. Di luar, kabut mulai menghilang, dan matahari perlahan muncul di ufuk timur. Seolah memberi harapan baru bagi dua jiwa yang sedang berjuang menemukan jalan. Dan desa kecil itu pun mulai menyimpan harapan baru, bahwa antara masa lalu dan masa depan ada ruang bagi cinta dan keberanian untuk tumbuh. Pagi itu, udara desa terasa berbeda. Seolah seluruh alam ikut menunggu keputusan besar yang harus diambil Mama Windy dan Ardi. Di balik wajah tenang mereka, bergejolak perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Setelah percakapan panjang semalam, Ardi menyadari satu hal penting. Ia tak bisa terus lari dari perasaannya sendiri. Tapi, di sisi lain, Mama Windy pun masih bergulat dengan masa lalunya. Terutama bayang-bayang Darman, yang masih membayangi setiap langkahnya. Di balai desa, mereka duduk berdua menghadap jendela besar yang memandang ke hamparan sawah hijau. Angin lembut masuk membawa aroma segar pagi yang menenangkan. "Ardi," suara Mama Windy pelan namun tegas, "aku harus jujur padamu. Perasaanku padamu tulus, tapi aku juga tak bisa menutup mata dari kenyataan. Darman adalah bagian besar dari hidupku. Aku takut jika memilihmu, aku harus melupakan semuanya." Ardi menatap mata wanita yang telah membuatnya jatuh hati. "Bu, aku bukan pengganti. Aku datang bukan untuk menghapus apa yang pernah ada. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, belajar menerima dan memberi ruang untuk luka dan harapan." Mereka terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu mengisi ruangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Darman muncul, wajahnya penuh tanda tanya. Ia datang dengan niat untuk mengakhiri kebimbangan dan memberikan kejelasan. "Mama Windy, Ardi," suaranya berat tapi tenang, "aku dengar kalian bicara. Aku di sini bukan untuk merebut atau melarang. Aku di sini karena aku peduli, dan aku ingin kalian bahagia. Jika Mama bahagia dengan Ardi, aku akan mendukung." Kedua pasang mata itu terbelalak, terkejut sekaligus terharu. Darman melanjutkan, "Aku sadar aku bukan segalanya, tapi aku percaya, cinta bukan tentang memiliki, melainkan merelakan dan memberi ruang." Mama Windy menatap Ardi, lalu Darman. Hatinya bergetar. Air mata mengalir pelan menandai pergulatan batin yang dalam. "Terima kasih, Darman. Aku ingin mencoba melangkah bersama Ardi dengan restumu." Ardi pun meraih tangan Mama Windy, meyakinkan, "Terima kasih, Pak Darman. Aku akan jaga Mama Windy dengan sebaik-baiknya." Saat itu, sinar matahari menembus jendela, membanjiri ruangan dengan cahaya hangat. Seolah alam pun merestui. Di luar, warga desa mulai berdatangan. Mereka mendengar kabar tentang keputusan besar itu dan merasakan gelombang harapan. Hubungan antar generasi yang selama ini kadang tertutup mulai terbuka dengan penuh cinta dan pengertian. Mama Windy, Ardi, dan Darman berdiri bersama, menunjukkan bahwa meski jalan hidup tak selalu mulus, kejujuran dan keberanian bisa menyatukan hati yang berbeda. Seiring berlalunya hari, suasana di desa kecil itu berubah menjadi lebih cerah dan penuh semangat. Keputusan Mama Windy, Ardi, dan Darman untuk saling menerima dan berdamai telah membuka babak baru yang indah, tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi seluruh warga desa. Di pagi yang cerah, balai desa dipenuhi oleh warga yang datang untuk mengikuti pertemuan rutin. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Ada kehangatan dan kebahagiaan yang terpancar dari setiap wajah. Mama Windy berdiri di depan, memulai pertemuan dengan senyum tulus. "Terima kasih sahabat-sahabatku. Hari ini kita tidak hanya membicarakan urusan desa, tapi juga merayakan persatuan dan kedamaian yang telah kita bangun bersama." Ardi, yang kini semakin dipercaya sebagai guru dan bagian dari keluarga desa, berdiri di sampingnya. Ia merasa hatinya penuh syukur. "Saya belajar banyak dari Mama Windy dan Pak Darman. Bagaimana
betapa pentingnya menerima masa lalu dan membuka hati untuk masa depan. Darman pun ikut berbicara. Saya bersyukur bisa melihat kalian semua tumbuh bersama. Cinta dan pengertian adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan sejati. Warga desa memberikan tepuk tangan hangat. Ada rasa optimisme baru yang mengalir deras. Anak-anak bermain riang, dan para orang tua saling bertukar cerita penuh tawa. Di sela-sela pertemuan, Ardi berjalan ke arah lapangan kecil, tempat ia biasa mengajar anak-anak desa. Ia memandang ke langit biru, berjanji dalam hati untuk terus berjuang membangun masa depan yang cerah untuk semua. Mama Windy menyusul, meletakkan tangan di bahu Ardi. Kamu sudah membawa perubahan besar, Ardi. Bukan hanya untuk desa ini, tapi juga untuk aku dan Darman. Ardi menatap mata wanita itu, penuh rasa hormat dan kasih. Semua ini berkat dukungan dan kepercayaan Mama Windy dan warga desa. Mereka berdiri bersama, menyaksikan matahari terbenam yang indah, simbol harapan, dan perjalanan baru yang mereka jalani. Waktu terus berjalan. Desa kecil itu semakin hidup dengan cerita-cerita baru, tawa anak-anak yang makin riang, dan kerjasama antar warga yang makin erat. Mama Windy, Ardi, dan Darman sudah seperti keluarga besar yang saling mendukung dan melengkapi. Suatu sore yang teduh, di bawah rindangnya pohon beringin tua, mereka bertiga duduk bersama, menikmati teh hangat dan angin sepoi-sepoi yang membawa kedamaian. Mama Windy membuka percakapan. Perjalanan ini mengajarkan aku banyak hal, tentang sabar, ikhlas, dan pentingnya membuka hati pada perubahan. Ardi mengangguk. Aku pun belajar bahwa kekuatan mental bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal mampu menerima dan belajar dari setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit. Darman tersenyum. Dan aku sadar bahwa cinta sejati itu bukan soal memiliki, tapi memberi ruang bagi satu sama lain untuk tumbuh. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan. Momen sederhana itu terasa begitu berharga. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sesungguhnya terletak pada ikatan yang tulus dan hati yang terbuka. Mama Windy menatap Ardi dan Darman dengan penuh kasih sayang. Kita mungkin berbeda generasi dan perjalanan hidup, tapi kita dipersatukan oleh sebuah ikatan yang tak kasat mata. Itulah kekuatan desa ini, kekuatan cinta dan kebersamaan. Ardi tersenyum lembut. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari desa ini, belajar dari kalian, dan melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Ketiganya terdiam, menikmati keheningan yang penuh makna. Sore itu, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak pernah sendiri. Cerita ini pun berakhir dengan pesan kuat. Dalam kehidupan, kita akan menghadapi banyak tantangan, tapi dengan hati yang kuat, saling menghargai, dan hubungan antar generasi yang harmonis, kita bisa melewatinya dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Terima kasih sudah mengikuti kisah Mama Windy dan Ardi. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk membuka hati dan membangun ikatan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari.